Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Asyrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijanjikan, yang digembirakan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tulisan ini, risalah ini buah karya dari Dr. Muhammad Ashraf Salah Hijazi hafizahullahu taala. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai kepada pernyataan penulis wa khairuhum al-khulafa al-arba'ah, dan yang terbaik di antara mereka adalah al-khulafa al-arba'ah, 4 khalifah. Ya, empat khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? 4 khalifah itu adalah yaitu mereka itu adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian setelahnya lagi summa Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 khalifah yang mana keempat manusia mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengambil sunnah mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi berhenti sampai di Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, keempat manusia mulia ini, ya, manusia-manusia terbaik ini setelah para nabi dan rasul, keempat manusia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengambil sunnah mereka.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi kita kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di saat terjadi perselisihan yang banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum." Barang siapa yang hidup di antara kalian, ya fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ya, perselisihan yang banyak. Ya, di sana sini terjadi perselisihan. Ya, di sana sini terjadi perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Maka solusinya bagaimana, kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solusinya. Ketika kita berbeda pendapat, ya, ketika kita berselisih, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kalian berbeda pendapat, berselisih dalam satu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sini poinnya, perhatikan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang empat itu, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sunnah-sunnah mereka itu kita ambil. Makanya kita lihat contohnya, misalnya sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai pada hari ini kita ambil, ya, kita tiru, ya, seperti itu. Contohnya misalnya, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu enggak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah itu kalau hari Jumat tidak ada azan 2 kali. Ya, akan tetapi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ketika di hari Jumat, ya, menjelang masuknya waktu Jumat, beliau azan, ya, azan pertama. Tapi azannya itu bukan di masjid, ya, akan tetapi azannya di mana? Azannya keliling pasar. Ya, apa fungsinya? Untuk mengingatkan manusia bahwa hari ini hari Jumat loh, kalian siap-siap, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai komat baru pada loncat ke masjid, ya, seperti itu. Ya, jadi sebelumnya itu didahului dengan apa? Dengan azan. Ya, azan keliling pasar. Itu untuk mengingatkan. Itu prakteknya seperti itu. Ya, dan ini dilaksanakan, ini dilakukan, ini ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dan sampai pada hari ini meskipun prakteknya keliru, akan tetapi itu yang diikuti oleh kaum muslimin sampai pada hari ini. Ya, azan 2 kali. Ya, walaupun di sana sini banyak kekeliruan gitu kan, seperti itu. Akhirnya dari azan azan pertama tadi yang keliru dalam realisasinya, aplikasinya, akhirnya timbul perkara-perkara baru, yaitu orang sholat qobliyah Jumat, padahal kan tidak ada qobliyah Jumat gitu kan, seperti itu. Karena adanya azan pertama di masjid, akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi orang-orang pada sholat sunnah. Ya, ini yang nggak ngerti kan, seperti itu. Ya, akan tetapi pada prakteknya saya pernah ke Emirat, ya, tepatnya di Dubai, Abu Dhabi. Ya, itu saya kaget jam 11. Saya kaget, saya pikir udah masuk waktu. Saya nggak tahu sebelumnya, saya baru pertama ke sana. Begitu saya nyampe sana hari Jumat, kebetulan hari Jumat. Ya, jam 11 loh. Udah masuk waktu, saya belum siap-siap. Ternyata itu peringatan dari masjid bahwa hari ini hari Jumat. Jadi jam 11. Kalau misalnya waktunya masuk jam 12, waktu Jumat jam 12, itu jam 11 mereka azan pertama untuk mengingatkan manusia bahwa hari ini hari Jumat supaya mereka bersiap-siap. Nah, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad seperti ini karena manusia sudah semakin banyak. Ya, dan pada saat itu tidak ada mikrofon seperti sekarang ini, tidak ada speaker seperti sekarang ini, ya. Jadi yang beliau lakukan adalah azan keliling di pasar untuk mengingatkan manusia. Karena manusia sudah semakin banyak pada saat itu, kaum muslimin sudah semakin banyak, maka perlu diingatkan mereka seperti itu. Dan ini ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata ijtihad beliau ini radhiyallahu taala anhu tidak diingkari oleh sahabat yang lain, ya. Dan ketika
ya ada seorang sahabat yang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, lalu kemudian tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, maka ini adalah ijma' dan ini dalil bagi kita. Berbeda kalau misalnya seorang sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, lalu kemudian diingkari oleh sahabat yang lainnya, maka ini kita harus pertimbangkan terlebih dahulu. Ya, lihat dulu bagaimana landasannya, kan seperti itu. Ya, dibangun di atas, seperti apa dibangun di atas ijtihad ini. Ya, akan tetapi kalau misalnya tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, maka ini ijma' dalil bagi kita. Ya, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh-jauh hari beliau sudah mengingatkan kepada kita, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan sunnah al khulafa ar rasyidin, ya, yaitu mereka yang khulafa yang 4, khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Kemudian penulis di sini mengatakan wahum fil afdaliyati ala nafsi tertib, dan mereka dalam keutamaan, ya, itu sesuai dengan urutannya. Kan yang pertama kali disebutkan siapa? Abu Bakar, kan? Yang pertama kali. Ya, jadi 10 sahabat dijamin masuk surga. Ini yang paling top dari yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya, 10 sahabat. Kemudian 10 sahabat ini yang paling top adalah Khulafa ar-Rasyidin, 4 orang ini, ya. Kemudian yang paling mulia di antara 4 ini sesuai dengan disebutkan urutannya, yaitu Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Jadi ini sesuai dengan urutannya. Dalilnya banyak, ya. Para sahabat menjelaskan ini, kemudian para ulama-ulama setelah mereka juga menjelaskan akan perkara ini. Di antaranya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata. Jadi yang berkata ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa yang beliau katakan? Kunna nukhayyiru bainan nas. Kami menilai di antara orang terbaik, ya. Kalau nukhayyiru bahasa Arab itu artinya ya, seseorang mengatakan fulan khairun min fulan. Ya, si anu, kalau kita si anu lebih baik daripada si anu, itu namanya nukhayyir. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah salah seorang ulamanya sahabat, ya. Beliau adalah salah seorang sahabat junior, akan tetapi di belakang hari beliau adalah salah seorang ulamanya, ya, sahabat. Taib. Beliau mengatakan kunna nukhayyiru bainan nas. Kami dahulu menilai, ya, di antara orang terbaik fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fanukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami pun dapatkan yang terbaik di antara mereka para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini di antara dalilnya. Perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menilai orang-orang para sahabat, ya, siapa yang terbaik di antara mereka. Dan kami dapati, kata beliau, ternyata yang terbaik di antara mereka itu fanukhayyiru Abu Bakrin. Ya, dan ternyata kami dapati bahwa yang terbaik di antara mereka itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian beliau mengatakan tsumma Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in. Ini 3 disebutkan di sini. Berarti otomatis setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ittafaqa ahlus sunnati, sepakat ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah sepakat, kata beliau, ala anna afdalahum Abu Bakrin tsumma Umar. Yang terbaik di antara mereka, ya, yang termulia di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kunna natahaddatsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih kuat. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kami biasa bercakap-cakap di zamannya Rasulullah SAW. Artinya pada saat Rasulullah masih hidup. Kami biasa bercakap-cakap di zaman Rasulullah SAW, anna khaira hadhil umma ba'da nabiha, bahwa orang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, ya, tsumma Umar, tsumma Utsman. Ya, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Fayablughu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbincangkan, ya, itu sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengar,
Rasulullah tahu kalau para sahabat itu membicarakan bahwa yang terbaik di antara para sahabat itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sampai di telinga Rasulullah SAW. Fala yungkiruhu. Rasulullah nggak pernah mengingkari. Ya, Anda ini salah, urutannya salah. Rasulullah pasti mengingkari. Ya, karena di antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mustahil. Salah satu sifat Rasulullah yang mustahil adalah ya Rasulullah SAW membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya. Ini mustahil bagi Rasulullah SAW. Atau ada kekeliruan, ada kesalahan, ya itu Rasulullah tidak akan membiarkan itu terjadi di hadapan matanya. Ya, nah Rasulullah biasa mendengarkan ini. Bahwa para sahabat membicarakan bahwa yang terbaik di antara para sahabat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, Rasulullah mendengarkan dan Rasulullah tidak mengingkari percakapan mereka. Baik. Kemudian di antaranya Imam Bukhari meriwayatkan ya bahwa Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, tapi bukan dari Sayyidah Fatimah. Ya, bukan dari Fatimah radhiyallahu taala anha, dari istrinya yang lain. Ya, maka diberikanlah nama Muhammad bin Al-Hanafiyah untuk membedakan bahwa Muhammad ini bukan anaknya Fatimah. Maka dikatakan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi kalau antum mendengarkan Muhammad bin Al-Hanafiyah, itu anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan dari jalur, bukan dari nasabnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ya, beliau bertanya kepada ayahnya, yaitu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Man khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahanda, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini juga jawaban yang telak bagi orang-orang Syiah. Ya, karena mereka imam tertinggi mereka kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam mereka yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sudah menjelaskan tanpa basa-basi, ya dengan tegas beliau menjelaskan siapa manusia terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mengatakan saya orangnya? Enggak. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Beliau jelas mengucapkan ini. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Kemudian ya Muhammad bin Al-Hanafiyah lagi-lagi bertanya, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Ya, apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Apakah beliau mengatakan, "Oh, setelah Abu Bakar saya." Ya, ayahmu ini loh yang terbaik setelah Abu Bakar? Enggak. Beliau mengatakan tsumma Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya orang Syiah itu gendek banget gitu loh. Kok Ali radhiyallahu taala anhu mau aja gitu nyebut ya Abu Bakar dan Umar gitu kan, seperti itu. Padahal mereka itu paling benci terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, taib. Kemudian setelah itu Muhammad bin Al-Hanafiyah lagi-lagi bertanya kepada ayahnya, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Nah, beliau mengatakan, ya Muhammad bin Al-Hanafiyah, beliau mengatakan setelah itu, "Wa khasyitu an yaqula Utsman." Ya, Muhammad ya rahimahullahu taala mengatakan, "Wa khasyitu ay yaqula Utsman." Aku khawatir, aku takut ayahku mengatakan kemudian Utsman, ya, maka aku, kata Muhammad, mengatakan tsumma anta ya abi, kemudian engkau. Jadi dia duluin. Jadi beliau khawatir, Muhammad ini khawatir. Ayahnya mengatakan kemudian Utsman, beliau langsung nembak ayahnya sendiri, tsumma anta ya abi, kemudian engkau wahai ayahku. Ya, karena khawatirnya seperti itu. Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendengarkan jawaban anaknya ini mengatakan, "Masya Allah, kamu ini cerdas, tahu memposisikan ayah kamu." Apakah beliau mengatakan seperti itu? Enggak. Lagi-lagi beliau mengatakan, "Ma'ana illa rajulun minal muslimin." Ayahmu ini wahai anakku sama seperti kaum muslimin lainnya. Masya Allah. Di sini menandakan ya bahwa urutan-urutan sahabat yang termulia itu dimulai dari setelah manusia terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya, jadi beliau mengatakan, "Ma'ana illa rajulun minal muslimin." Ayahmu ini ya seperti dengan kaum muslimin yang lainnya. Kan seperti itu. Yang kedua, ini menunjukkan betapa tawadhu'nya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mau membanggakan diri.
Ana loh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda loh tentang aku, man abghada aliyan faqad abghadani. Barang siapa yang membenci Ali, sungguh dia telah membenci aku. Man abghadani, siapa yang membenci aku kata Rasulullah, faqad abghadallah, dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Beliau enggak. Beliau mengatakan ma'ana illa rajulun minal muslimin. Aku ini, ayahmu ini, ya seperti dengan kaum muslimin lainnya, biasa-biasa aja. Ya, taib. Nah, mungkin dari sinilah terjadi khilaf. Ini terjadi khilaf di antara para ulama, di kalangan para ulama, siapa yang paling utama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib. Ya, ini di antara perbedaan, dan kalau antum harus pahami ya, bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kalau Abu Bakar, Umar, itu tidak ada perbedaan. Semua sudah sepakat. Akan tetapi antum harus ketahui bahwa ada perbedaan, ada perselisihan pendapat di antara para ulama, siapa yang terbaik setelah Umar. Ya, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, di antaranya berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tiqad lil Baihaqi. Beliau mengatakan, "Makhtalafa ahadun minas sahabati wat tabi'in fi tafdili Abi Bakrin wa Umar wa taqdihima ala jami'is sahabah." Ya. Tidak ada perbedaan pendapat seorang pun di antara sahabat dan tabi'in ya dalam mendahulukan ya Abu Bakar kemudian Umar ya ala jami'i sahabah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa inna makhtalafa man ikhtalafa minhum fi Ali wa Utsmana. Akan tetapi ya yang berselisih pendapat di antara mereka memperselisihkan antara Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Thalib. Itu yang mereka perselisihkan. Adapun mendahulukan Abu Bakar kemudian Umar, itu nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ya, akan tetapi yang berselisih itu pun yang berselisih di antara mereka hanya memperselisihkan siapa yang paling utama, siapa yang paling mulia, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang mereka perselisihkan, ya. Akan tetapi wallahu taala alam bisawab. Tentu saja pendapat yang paling kuat adalah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa nuqirru," kita menetapkan bi anna afdal hadhil ummah, bahwa yang paling mulia, yang paling utama, yang paling terdepan di umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya adalah ya Abu Bakar, kemudian summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini pendapat yang paling kuat ya, bahwa yang paling utama di umat ini setelah ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi ya antum harus pahami bahwa ada perselisihan di antara mereka, di antara para sahabat sendiri, juga di antara para tabi'in, bahwa yang terbaik setelah Umar adalah ada yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian kita lihat kata penulis di sini al-khulafa'ur rasyidun. Yang pertama adalah al-khulafa'ur rasyidun. Ini yang kita pertama bahas ya, 10 sahabat dijamin surga. Yang pertama kita bahas adalah al-khulafa'ur rasyidun. Kemudian kata penulis ya hafizahullah, awwaluhum, yang pertama di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini yang pertama kita bahas ya, Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah yang paling utama, yang paling mulia di antara mereka, yang paling mulia, manusia paling mulia di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang pertama kali kita bahas. Baik. Kata penulis di sini, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah imamul muhajirin wal ansar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah penghulunya, imamnya, pemimpinnya kaum muhajirin dan ansar. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, kaum muhajirin itu sendiri mereka adalah orang-orang yang terdepan. Mereka adalah orang kelompok ya golongan yang paling utama.
ya, akan tetapi perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah pemimpinnya, adalah penghulunya, adalah imamnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Taib. Kemudian yang kedua kata penulis, Saniya itsnain idhuma fil ghar. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu satu-satunya sahabat yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur, ya, menjelang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak langsung nembak ke arah Madinah, ya. Karena kalau kita tahu, ya, kalau dari Mekah ketika mau ke Madinah, kita ke arah mana? Arah utara apa arah selatan? Arah utara. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau antum lihat petanya, peta hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak langsung nembak dari Makkah langsung ke utara, ya, jalur yang umum, jalur yang biasa dilalui, ya. Rasulullah nggak lewat situ. Karena kenapa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung nembak dari Makkah ke utara, dari Makkah ke Madinah, ya, mungkin tidak sampai beberapa jam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tertangkap. Rasulullah muter dulu untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputar ke arah selatan dulu, ya, arah selatan, baru naik ke atas Gua Thur. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya hijrah itu adalah salah satu ibadah yang paling agung. Ini hijrah, ya. Antum harus tahu, ibadah yang paling agung itu, salah satu ibadah yang paling agung adalah apa? Hijrah. Makanya, oleh karenanya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, turun perintah untuk berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara sembunyi-sembunyi, diam-diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar di siang yang sangat panas, di siang yang sangat terik. Ketika orang-orang kafir Quraisy sedang asyik tidur siang, ya, istirahat karena teriknya sinar matahari pada saat itu. Di saat itulah Rasulullah SAW diam-diam menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ya, dari 3 bulan yang lalu saya sudah mempersiapkan 2 ekor onta terbaik untuk kita kendarai menuju ke Madinah, ya. Dan selama 3 bulan itu, kata Abu Bakar, aku kasih makanan terbaik, rumput-rumput terbaik, pokoknya dikasih makanan terbaik supaya onta tersebut kuat ditunggangi, dikendarai menuju ke kota Madinah, ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akhirnya, ya Rasulullah, ini saya hadiahkan 1 untuk Anda, 1 untuk saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bisaman ya Abu Bakar. Ya, saya harus bayar onta ini wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, enggak ya Rasulullah, ini hadiah buat antum. Ya, ini memang saya sudah persiapkan untuk kita berdua. 1 buat saya, 1 buat antum wahai Rasulullah, buat Anda wahai Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, la bisaman ya Abu Bakar. Enggak, saya harus beli, saya harus bayar wahai Abu Bakar. Perhatikan, kenapa Rasulullah SAW ngotot membayar onta ini, padahal onta ini adalah merupakan hadiah dari Abu Bakar. Ada yang tahu nggak jawabannya? Masya Allah, barakallahu fikum. Hijrah adalah merupakan salah satu ibadah yang agung. Beliau nggak mau gratisan, nggak kayak kita. Ya, kalau kayak kita, sebenarnya anak ada tabungan, tapi ntar tunggu dari kantor buat umroh, kali dapat dari kantor gitu. Itu kita. Jadi selalu mau dapat yang gratisan, kan seperti itu. Ya, beliau enggak Abu Bakar, saya harus bayar. Ya, saya harus bayar onta ini. Akhirnya dibayar oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Ya Rasulullah mau, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau melaksanakan salah satu ibadah yang agung itu, beliau mengeluarkan dananya, ya, beliau mengeluarkan uangnya dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang agung ini. Ya, ini ibadah yang sangat agung. Dan perhatikan, yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlibat dalam prosesi hijrah ini. Masya Allah, semua dilibatkan, anak-anaknya dilibatkan, Asma radhiyallahu taala anha dilibatkan, kemudian Abdullah radhiyallahu taala anhu dilibatkan, semuanya dilibatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang sangat bersejarah ini. Ya, perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa ini. Antum bayangkan. Bagaimana kira-kira kalau kita berbicara andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertangkap bersama dengan Abu Bakar.
Karena orang-orang kafir Quraisy itu nggak mikir lagi. Ketemu matiin gitu kan seperti itu. Ketemu bunuh gitu kan seperti itu. Kan sebelumnya mereka rapat. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan itu kan bahwa wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir berkumpul, orang-orang kafir Quraisy berkumpul, ya, kemudian mereka berbuat makar, mereka membicarakan apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad. Apakah mereka membunuh Nabi Muhammad? Apakah mereka mengusir Nabi Muhammad? Apakah mereka memenjarakan Nabi Muhammad? Dan ternyata yang pendapat yang paling mencuat adalah apa? Membunuh Rasulullah SAW. Mereka udah nggak mikir lagi. Jadi Rasulullah harus dibunuh. Bayangkan kalau mereka ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW itu langsung akan dibunuh. Ya, selesai, the end. Kalau misalnya contoh Rasulullah SAW terbunuh, Abu Bakar radhiyallahu taala terbunuh pada saat itu, the end, selesai sudah. Ya, bayangkan ini adalah semua posisi ini, semua sahabat pasti menginginkan posisi ini, berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat peristiwa yang sangat bersejarah ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya kata penulis, ya, awwalu man amana minar rijal. Ya, yang pertama kali yang beriman, ya, yang masuk Islam dari kaum lelaki. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi, ikhwas sekalian, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa sebenarnya yang pertama kali beriman? Siapa sebenarnya yang pertama kali masuk Islam? Ya, apakah yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu majma'in. Ini ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama, ya. Akan tetapi penulis mengatakan di sini awwalu man amana minar rijal. Yang pertama kali beriman yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki dewasa. Nanti akan kita lihat, ya. Taib. Nah, pendapat yang paling pertengahan adalah pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, jadi di saat terjadi perbedaan pendapat seperti itu, ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu majma'in. Di saat yang seperti itu, maka hadirlah Abu Hanifah rahimahullahu taala dengan pendapatnya yang pertengahan, ya. Beliau mengatakan awwalu man aslama minar rijali Abu Bakar. Ya, yang pertama kali masuk Islam dari lelaki dewasa adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian wa minan nisa'i Khadijah. Dan dari kalangan kaum wanita adalah Khadijah. Wa minas sibyan, dan dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa minal mawali Zaid bin Thabit. Ya, dan dari kalangan mawali, kalangan budak adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, ini pendapat ya benar, ya. Jadi nggak ada yang dikorbankan kan? Semua benar. Ya, dari laki-laki dewasa Abu Bakar betul. Ya kan, karena pada saat itu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum wanita Khadijah radhiyallahu taala anha, betul, karena beliau adalah orang pertama. Kemudian dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, betul, karena beliau memang hidup di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan mawali, kalangan budak adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu majma'in. Taib. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, awwalu man aslama minar rijali Abu Bakar. Ya, ini Ali sendiri yang mengatakan. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abi Khaisama meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, awwalu man sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Orang yang pertama kali salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ya. Jadi orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, ya, perjalanan yang sangat bersejarah, ya, perjalanan yang mempertaruhkan segalanya, mempertaruhkan nyawa,
ya kan? Orang yang pertama kali ya sholat, orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Kemuliaan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tahukah kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sepanjang sejarah kemanusiaan, ya, sepanjang sejarahnya manusia tidak ada seorang pun sahabat para nabi dan rasul yang 4 generasi semuanya sahabat seorang nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi satu-satunya manusia sepanjang sejarah manusia, satu-satunya manusia yang 4 generasi sahabat seorang nabi, yaitu hanya Abu Bakar, ya. Jadi kalau kita runut begini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mempunyai seorang cucu bernama ya Muhammad. Ya, kemudian Muhammad cucunya Abu Bakar. Kemudian ayahnya Muhammad, anaknya Abu Bakar yaitu Abdurrahman. Kemudian saya urutkan gini aja. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Kuhafa. Ya, jadi Muhammad cucunya Abu Bakar, Abdurrahman anaknya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar sendiri, kemudian Kuhafa ya ayahnya Abu Bakar. Jadi semuanya mereka Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Kuhafa radhiyallahu taala anhum ajmain. Keempat orang ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini enggak ada. Paling mentok 3 generasi. Ya, paling mentok 3. Abu Bakar radhiyallahu generasinya beliau itu 4. Ayahnya Abu Bakar sendiri, kemudian anaknya, kemudian cucunya, semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca di sepanjang sejarah kemanusiaan, tidak ada satupun manusia yang merupakan sahabat Rasulullah SAW sampai kepada 4 generasi, kecuali siapa? Generasinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sudah masuk waktu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Naam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma rabbah hadhihi da'watin tammah as-salatil qa'imati Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan Abu Urwa Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awwalu man aslama Abu Bakar As-Siddiq, bahwa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi pendapat yang paling pertengahan yaitu pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan kaum wanita adalah Khadijah. Dan dari kalangan As-Sibyan, dari kalangan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari kalangan mawali, ya, budak adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, selanjutnya kata penulis di sini, alladzi raddan nasa ilal huda ba'da riddati wad dhalal. Ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang mengembalikan manusia kepada petunjuk ba'da riddah, setelah terjadi fitnah murtad, ya, wad dhalal dan kesesatan. Taib, ini sangat penting kita ketahui, dan ini adalah merupakan, ya, kalau kita mau bahasakan, ini adalah mega proyeknya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di sepanjang sejarah Islam ini. Ya, ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini luar biasa. Dan pahalanya itu tidak terhitung. Pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak terhitung. Antum bayangkan, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi, ya, kemurtadan besar-besaran di Jazirah. Ya, pada saat itu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka terjadilah kemurtadan besar-besaran di Jazirah. Bahkan pada saat itu dikatakan hanya ada 2 atau 3 tempat yang melaksanakan sholat Jumat, yang melaksanakan sholat berjamaah. Semua sudah bubar, ya, semua sudah bubar. Bayangkan, ini sepeninggal Rasulullah, ini fitnah yang sangat besar. Ya, nanti kita lihat bagaimana sahabat menggambarkan dahsyatnya fitnah ini. Ya, nah, semua udah selesai, nggak ada lagi yang sholat Jumat, nggak ada lagi yang sholat berjamaah, nggak ada lagi, semua sudah meninggalkan sholat, kecuali 3 tempat, Makkah, Madinah, dan Taif. Ya, ada yang mengatakan Makkah, Madinah, ya, ada yang mengatakan Makkah, Madinah, Taif. Tinggal 3 tempat ini yang melaksanakan sholat Jumat, yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, yang pertama terjadi kemurtadan besar-besaran di Jazirah pada saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, fitnah terbesar juga pada saat itu adalah munculnya tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Ya, dan itu banyak jumlahnya. Dan mereka itu mempunyai pengikut yang sangat besar. Contohnya aja misalnya, ya, Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, Musailimah Al-Kadzdzab ini yang paling seniornya. Ya, yang paling senior, dan dia sebenarnya memproklamirkan dirinya sebagai nabi itu di saat Rasulullah masih hidup. Menjelang Rasulullah SAW wafat, dia sudah memproklamirkan dirinya menjadi seorang nabi. Usianya ketika itu 150 tahun.
Ya, dan pengikutnya banyak, itu hampir 50.000 orang, ya. Dan itu semua nanti ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, yang ketiga, fitnah terjadi pada saat itu adalah adanya orang yang tidak murtad. Dia enggak menyatakan dirinya murtad. Akan tetapi dia menolak untuk membayar zakat. Ya, akan tetapi dia menolak untuk membayar zakat. Ya, dia tidak menganggap bahwa zakat itu wajib. Ya, jadi mereka menolak bahwa mereka tidak wajib membayar zakat. Mereka hanya wajib membayar zakat hanya di zamannya Rasulullah SAW. Adapun di zamannya Abu Bakar sudah selesai, nggak ada lagi. Karena perintah khudh min amwalihim sadaqah itu ditujukan kepada Rasulullah. Ambil dari mereka zakat, itu perintah untuk Rasulullah, bukan Abu Bakar. Dalil, bukan dalil. Mereka berdalil, jago juga berdalil. Ya, taib, ini 3 fitnah yang sangat luar biasa terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dan yang terbesar tentunya adalah orang-orang kaum muslimin pada saat itu, mereka melakukan kemurtadan besar-besaran. Ya, murtad serempak ya di jazirah pada saat itu, dan dikatakan bahwa hanya 3 tempat pada saat itu yang mendirikan sholat Jumat dan melakukan sholat berjamaah. Semua sudah selesai. Ya, taib. Nah, kalau kita mau lihat gambarannya seperti apa, di antaranya pernyataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau saksi hidup. Beliau saksi sejarah. Beliau melihat sendiri, merasakan sendiri kondisi pada saat itu. Beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah," kata beliau, "laqad hadatsa ba'da wafatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ahdath." Sungguh terjadi kejadian yang sangat dahsyat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'in lam yamunnallahu 'alal mu'minina bi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Andai Allah tidak memberikan karunia kepada kaum muslimin, yaitu seorang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka la khasyitu, kata Ibnu Mas'ud, la khasyitu, maka aku khawatir Allah yu'badallaha fil ardi ba'da dzalik, bahwa Allah tidak akan pernah disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Ya, ini menandakan apa? Saking dahsyatnya fitnah pada saat itu. Ya, bayangkan kaum muslimin pada saat itu yang ada di Madinah lagi galau, ya, lagi luar biasa bersedihnya mereka. Bagaimana tidak bersedih? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa, tidak ada bagi mereka musibah yang terbesar selain musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu luar biasa pada saat itu. Sepeninggalnya Rasulullah, mereka semua galau, mereka semua gaman, goyang pada saat itu. Mereka jumlahnya sedikit, ditambah lagi, ya, orang-orang pada saat itu mereka dikepung oleh orang-orang yang murtad, sudah keluar dari Islam. Itu kejadian yang sangat luar biasa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepada umat ini berupa seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la khasyitu, maka aku takut Allah yu'badallahu fil ardi ba'da dzalik. Allah tidak akan disembah lagi setelah itu di muka bumi. Ya, jadi itu Masya Allah. Itu saking besarnya fitnah pada saat itu. Nah, Umar sendiri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, apa yang beliau katakan? La rajaha imanu Abi Bakrin bi imani hadhil umma jami'a fi qitali ahli riddah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, imannya seorang Abu Bakar itu mengalahkan, kalau mau ditimbang, itu mengalahkan iman seluruh umat ini. Ya, bukan iman seorang Abu Bakar, Utsman, Ali, enggak, seluruh umat ini. Berarti selain Abu Bakar di umat ini. Andai kata andai kata Umar, imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, ya, la rajaha imani Abu Bakar bi imani hadhil ummah jami'a, semuanya fi qitali riddah, fi qitali ahli riddah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengambil kebijakan untuk memerangi, untuk menumpas orang-orang yang murtad pada saat itu. Ya, ini proyek yang sangat luar biasa. Ya, ini fitnah yang sangat besar pada saat itu. Abu Hurairah sendiri radhiyallahu taala anhu juga saksi hidup. Beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, kata Abu Hurairah. Laula Abu Bakrin ustukhlifa. Andai bukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dijadikan khalifah pada saat itu, ma'ubidallah, Allah tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Ya, ini luar biasa.
Ya, ini luar biasa. Nah, oleh karenanya berkata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Asimallahul ummata bi Abi Bakrin yaumar riddah." Ya, asimallah al-ummah. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan menghadirkan seorang Abu Bakar yaumar riddah, pada hari terjadinya fitnah apa? Pemurtadan besar-besaran di jazirah, ya. Wa bi Ahmad bin Hambal, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan seorang Imam Ahmad bin Hambal yaumal mihnah, pada hari apa? Fitnatu khalqil Quran, pada saat terjadi fitnah apa? Al-Quran, yaitu penguasa pada saat itu ya mengeluarkan kebijakan ya karena bisikan ya ulama-ulama su yang ada di dekatnya pada saat itu, dekat mereka pada saat itu, maka ya pemerintah, penguasa pada saat itu mengeluarkan kebijakan, keputusan bahwa seluruh rakyat wajib meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya, yang mengatakan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka mereka akan dijebloskan ke penjara, bahkan mereka akan dibunuh. Ya, semua nyerah. Para ulama semua angkat tangan. Ya, meskipun mereka mengucapkan itu dengan terpaksa karena nggak kuat dicambuk, nggak kuat disiksa, akan tetapi seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, beliau ya sendiri seorang diri mengatakan bahwa tidak, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, para ulama mengatakan andai Imam Ahmad rahimahullahu taala menerima tawaran pada saat itu, ya, beliau tidak kuat disiksa pada saat itu, lalu kemudian beliau mengatakan dengan lisannya bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka mungkin sampai pada hari ini kita semua yang hadir di sini akan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Andai bukan karena beliau yang memerangi orang-orang murtad pada saat itu, maka kita nggak tahu kita jadi apa hari ini. Ya, makanya Al-Imam Al-Muzani mengatakan asimallahu al-ummata bi Abi Bakrin yaumar riddah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga, menyelamatkan umat ini ya dengan adanya seorang Abu Bakar, dengan seorang di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada fitnah pemurtadan pada saat itu, wa bi Ahmad bin Hambal, dan seorang Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala yaumal mihnati, pada hari terjadinya fitnatu khalqil Quran. Taib. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min a'zami fadail Abi Bakar, dan di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu indal ummah, di umat ini, awwaluhum wa akhiruhum, mulai dari awalnya umat ini sampai akhirnya, annahu qatalal murtaddin, bahwasanya beliau memerangi orang-orang murtad. Ini di antara keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah tadi mengatakan, laula wallahi walladzi la ilaha illa huwa, sampai beliau bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, laula Abi Bakrin ustukhlifa, andai bukan Abu Bakar yang dijadikan khalifah pada saat itu, ma'ubidallah, maka Allah tidak akan mungkin disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Tafadhal, barakallahu fikum. Naam. Tafadhal, zadakumullahu hirsan wa ilma. Nah, tafadhal. Assalam. Amin. Amin. Berkaitan dengan apa, Afwan? Laula, seandainya. Oh, laula. Karena kita pernah mendengarkan perkataan laula itu adalah jadi ketika terjadi musibah misalnya, kamu nggak gini, kamu nggak begini, jadi kita dilarang mengatakan laula ini. Ini seperti apa yang kira-kira ungkapan yang tepat daripada perkataan yang ada di Taib. Wallahu taala alam bisawab. Yang dilarang itu adalah ketika kita menyesali takdir. Ya, ketika kita menyesali takdir. Contoh misalnya, andai kita lagi lewat di sini misalnya, lewat tol, ya, istri kita maki-maki itu kan, andai kita nggak ngikuti usul kamu nih, nggak lewat sini, nggak macet kita ini gara-gara kamu, itu nggak boleh, ya.
itu nggak boleh karena di situ membuka pintu apa namanya pintu setan gitu kan seperti itu. Ah ini yang nggak boleh, ini menyesali takdir kan seperti itu. Akan tetapi kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu, misalnya kita begini ya, misalnya kita sekarang menyesal nih ya, andai ya dulu masa muda gitu. Ya, saya kan waktu itu nggak mikirin beras, nggak mikirin listrik, nggak mikirin cicilan gitu, nggak mikirin anak gitu. Andai pada saat itu ya, saya hafalkan Al-Quran. Selesai Al-Quran saya hafalkan Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Setelah itu saya hafalkan Riyadhus Shalihin. Setelah itu Umdatul Ahkam. Insya Allah pasti bisa. Itu berandai-andai seperti itu boleh, ya. Dibolehkan kan seperti itu, ya. Itu dibolehkan dalam kondisi seperti itu, bukan dalam kondisi menyesali takdir. Akan tetapi dalam kondisi menyesali takdir ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh karena dikhawatirkan kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya takdir takdir buruk Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya. Ketika menceritakan tentang kondisi pamannya Abu Thalib ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan kondisi pamannya Abu Thalib, kita tahu Abu Thalib itu tempatnya di mana? Di neraka, ya kita nggak boleh ragu mengatakan bahwa Abu Thalib di neraka. Taib, Rasulullah SAW ketika Abu Thalib menjelang kematiannya, itu Rasulullah SAW bergegas memenuhi pamannya, ya. Rasulullah berkata, ya ammi, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Dengan kalimat itu saya akan bela Anda di hadapan Allah nanti pada hari kemudian. Ya, Abu Jahal and the gang gitu kan, bilang ke Abu Thalib gitu, kamu mau ninggalin agama nenek moyang kita, Abdul Muthalib mau ninggalin gitu seperti itu. Ya, ditimpa lagi sama Rasulullah, ya ammi, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, aku akan bela Anda di hadapan Allah pada hari kemudian. Lagi-lagi ditimpa lagi sama Abu Jahal and the gang gitu kan seperti itu. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Ala millati Abdul Muttalib. Saya meninggal mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, apa kata Rasulullah di belakang hari? Beliau mengatakan laula ana. Ya, andai bukan karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kata Rasulullah, laula ana, andai bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Itu Abu Thalib berada di jurang paling dasarnya neraka jahanam. Akan tetapi karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib adalah manusia yang akan merasakan azab yang paling ringan. Ya, azab yang paling ringan itu azab yang dirasakan oleh Abu Thalib. Azabnya seperti apa? Seseorang yang dipakaikan sandal, dua alas kaki dari neraka jahanam, lalu kemudian setelah sandal itu dipakai, mendidihlah sampai ke otaknya. Dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling berat. Padahal kata Rasulullah itu adalah azab yang paling ringan. Itu azab yang paling ringan di neraka jahanam, dan itu hanya dirasakan oleh satu orang, yaitu Abu Thalib. Wa nas'alullah ta'ala salamul afiyah. Kita nggak tahu. Kalau sampai kita transit nih, wa na'udzubillahi min dzalik, di neraka jahanam, kita nggak tahu azab apa yang akan diberikan kepada kita. Karena itu azab paling ringan itu. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, perhatikan, Rasulullah mengatakan laula ana, andai bukan karena aku. Ya. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini, ya, itu insyaallah taala dibolehkan. Jadi bukan dalam rangka menyesali takdir gitu kan, seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, andai dulu saya hafal Bulughul Maram, andai dulu zaman muda gitu. Ya. Saya pernah berjalan dengan guru kita Ustaz Firanda hafizahullah taala, pernah berjalan gitu sama bareng, ya. Tiba-tiba beliau mengatakan, andai waktu bisa diputar, saya akan kembali, lalu kemudian saya akan hafalkan Al-Quran, saya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, itu yang sering saya ingat itu. Ya, andai bisa balik lagi, mau hafalkan Al-Quran, mau Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya. Allah taala alam shawab. Ini dibolehkan insyaallah taala. Nah, adapun menyesali takdir nggak boleh sama sekali. Ya. Iya, untuk menyesali takdir, ya. Optimisme ya, dan seterusnya itu insyaallah taala tidak ada masalah. Naam. Naam, wallahu taala alam shawab. Itu yang anak ketahui. Jazakumullah khair. Naam. Masih ada? Satu lagi mungkin? Naam, silakan Bapak. Bersambung dengan pertanyaan ini, Ustaz. Iya. Kan sehubungan dengan laula itu kan, itu apa salah? Apa tidak ada persamaan dengan kata-kata seandainya? Nah, itu kan seolah-olah ada persamaan, Ustaz.
Iya, satu kata yang sama tapi penggunaannya berbeda. Yang terlarang itu ketika kita mempergunakan dalam rangka menyesali takdir. Ya, nggak boleh kita menyesali takdir. Ya, takdir itu harus kita imani gitu, harus kita terima, kan seperti itu. Ya, dan tidak boleh kita seperti tadi yang saya contohkan. Andai ini kita nggak lewat sini nih, ya kita nggak macet gitu loh. Itu nggak boleh, itu namanya menyesali takdir. Ya kan seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang anak ketahui. Nah, sudah? Udah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.